Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Allah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersama lagi di dalam memperhatikan firman Tuhan kali ini. Kita melihat sebuah judul, Allah memilih diam dalam kita. Kita memulainya dari Mazmur pasal 132 ayat yang ke-13. Dikatakan begini, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Bapak Ibu sekalian, dikatakan Allah memilih dan menginginkan Sion untuk menjadi kediamannya. Menarik untuk dilihat Bapak Ibu sekalian, kita melihat Allah memilih dan menginginkan untuk tinggal, berdiam atau berhabitat di Sion ini. Kita tahu Sion adalah satu tempat di sekitaran Yerusalem. Sion itu artinya adalah tempat yang banyak terangnya, atau sebuah tanda, monumen Sion. Nah, kalau kita melihat Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua dan tiga, dikatakan begini, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Perhatikan kalimat terakhirnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Artinya saudara-saudara sekalian, Sion adalah tempat di mana rumah Tuhan ada. Sion menjadi gunungnya Tuhan. Sion menjadi tempat rumah Allah Yakub. Dan kalau kita memperhatikan hal ini, saudara-saudara, maka Tuhan memilih Sion. Tuhan memilih tempat untuk Dia berdiam dan berkarya di situ. Sekarang kita melihat lebih jauh, saudara-saudara sekalian, apa dan bagaimana Sion itu. 1 Petrus pasal 2 ayat 6 dan 7 dikatakan begini, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Artinya saudara-saudara, kalau kita mau melihat dan mendapati Sion, maka yang kita cari bahwa di tempat itu ada batu penjuru. Di tempat itu ada batu penjuru. Itulah Sion. Ditempatkan di Sion itu batu penjuru. Batu penjuru ini adalah sesuatu yang menentukan. Batu penjuru itu menjadi titik kekuatan. Batu penjuru itu menjadi titik yang menawan. Batu penjuru itu menjadi sesuatu yang menyatukan banyak bagian. Dan Sion ditandai dengan diletakkan di situ batu penjuru. Nah, kalau kita mempelajari firman Tuhan, maka kita mendapati, saudara sekalian, batu penjuru itu adalah Yesus Kristus sendiri. Efesus 2 ayat yang ke-20 menulis, saudara-saudara, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Artinya saudara-saudara, Sion ditandai di mana di tempat itu
ada batu penjuru di tempat itu. Kalau kita pakai Efesus 2 ayat yang ke-20, maka tempat yang menjadi Sion itu adalah tempat di mana ada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, jadi kita mulai mengerti Sion ini siapa? Sion ini bagaimana? Sion ini yang dipilih oleh Allah itu adalah siapa? Dikatakan Sion itu, ditempatkan di Sion itu batu penjuru. Batu penjuru yang menjadi titik kekuatan. Batu penjuru yang menjadi titik yang paling mulia. Batu penjuru yang menyatukan. Itulah Yesus Kristus. Nah, kalau kita teruskan membaca 1 Petrus pasal yang kedua pada ayat yang ke-7, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, yang telah menjadi batu juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Nah, saudara lihat di situ, setiap orang yang percaya, setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita memiliki batu penjuru itu. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, setiap kita yang ada di dalam Yesus, maka kita disebutkan memiliki batu penjuru itu. Artinya saudara dan saya bisa disamakan dengan Sion yang menjadi pilihan Allah tadi. Karena Sion yang dipilih Allah itu, di tengah-tengahnya ditempatkan batu penjuru. Dan Alkitab kita menjelaskan Yesus adalah batu penjuru itu. Sehingga siapa saja, saudara atau saya, yang percaya kepada Yesus, kita menjadi Sion di hadapan Allah. Karena Sion di tengah-tengahnya ada batu penjuru. Sekarang kita datangi lagi Yesaya 2 ayat yang ketiga. Apa yang terjadi di Sion itu? Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab, perhatikan kalimat ini, dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara, Sion dan Yerusalem tidak dapat dipisahkan. Sion itu adalah bagian dari Yerusalem. Sehingga kalau dikatakan dari Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem, artinya di Sion, di mana Allah sudah memilih Sion tadi, maka di situ Tuhan mengeluarkan, di situ Tuhan mengadakan, di situ Tuhan menyediakan pengajaran dan firman Tuhan. Jadi kita lihat, ketika Allah memilih Sion, memilih saudara dan saya, karena saudara dan saya percaya kepada Yesus, maka kita menjadi Sion di hadapan Allah. Maka di Sion itu Allah tidak berdiam diri, tetapi Dia mengajar dan berfirman. Dia mengajar dan berfirman. Saudara-saudara, kalau kita membaca Roma 1 ayat 16 dan 17, di situ dikatakan bahwa, saudara, dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman
dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya ketika Allah memilih Sion, maka di situ dia mengajar, di situ dia berfirman. Perhatikan Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil. Injil itu adalah berita keselamatan. Dan dijelaskan di ayat-ayat Roma tadi, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Artinya Injil itu adalah pengajaran dan firman yang disediakan oleh Allah, yang disediakan oleh Tuhan di Sion. Untuk apa? Pertama, dia menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dia menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara, 2 Korintus ini menjelaskan kita diselamatkan dari kematian yang begitu ngeri. Saudara lihat bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Artinya di Sion Tuhan menyediakan firman dan pengajaran. Untuk apa? Untuk membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki keselamatan dari kematian yang begitu ngeri. Kita diselamatkan dari kebinasaan. Kita diselamatkan dari jalan menuju kepada neraka. Kita diselamatkan dari jalan menuju kepada kebinasaan, kematian kekal. Dan dia terus menerus. 2 Korintus 1 ayat 10 itu berkata, kami menaruh pengharapan. Artinya kekuatan Allah di dalam pengajaran dan firman-Nya itu terus mendukung kita, terus membawa sesuatu supaya saudara dan saya setiap saat dapat diselamatkan. Allah tidak berdiam. Ketika dia memilih Sion, dia berkata, saya akan mengajar di situ, akan tersedia di situ firman. Kenapa? Karena dia ingin ada kekuatan yang menyelamatkan. Ketika dia memilih Sion, artinya ketika dia memilih saudara dan saya, dia memilih kita. Dia mau mengajar, menyediakan pengajaran dan firman, supaya ada keselamatan dari kebinasaan pada kita. Dan setiap hari kita ditopang untuk selalu mendapatkan keselamatan. Dan yang kedua, di dalam suratan Roma itu dikatakan yang memimpin kepada iman. Memimpin kepada iman. Saudara, dengan adanya firman, dengan adanya pengajaran, maka itu membangkitkan iman di dalam saudara dan saya, di dalam kita. Kenapa ini perlu? Karena firman Tuhan itu berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya kalau saudara dan saya ingin mendapatkan kehidupan, ingin menjalani hidup kita, maka kita perlu punya iman. Kita perlu memiliki iman. Kita perlu memerlukan ada satu hidup yang punya iman. Dan iman itu timbul dari firman Allah. Ketika Tuhan memilih kita, Sion ini, dia ada di situ dan dia menyediakan pengajaran dan firman. Dia mengadakan pengajaran dan firman supaya ada kekuatan yang menyelamatkan dalam saya dan saudara, berlaku terus menerus. Dan dia juga ingin supaya kita bisa hidup dengan baik karena bangkitnya iman. Allah tidak pernah tinggal diam. Ketika dia memilih saya, maka dia mau mengajar saya. Kalau dia memilih saya, maka dia mau berfirman kepada saya supaya saya bisa diselamatkan dari kematian yang begitu ngeri. Supaya saya terus menerus
dapat diselamatkan oleh Tuhan, supaya saya hidup dari iman. Kita lihat yang berikut, Yesaya 25 ayat yang ke-6. Hal lain yang dikerjakan oleh Allah ketika Dia memilih Sion. Yesaya 25 ayat yang ke-6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Yesaya 25 ayat yang ke-6 ini menunjukkan bahwa di Sion Tuhan menyiapkan perjamuan. Tuhan menyiapkan sesuatu yang mendatangkan sukacita. Tuhan menyediakan sesuatu yang seperti mengadakan selebrasi, pemuliaan. Karena Tuhan menyediakan perjamuan yang bergemuk di situ. Artinya Tuhan menyiapkan satu suasana yang bersukacita ketika kita dipilih oleh Tuhan. Tuhan membuat bagi kita keadaan yang bersukacita. Itu sebabnya tidak salah Tuhan berkata, mengucap syukurlah setiap saat, bersukacitalah senantiasa, karena Dia memilih Sion dan Dia menyiapkan perjamuan di situ. Dia menyiapkan satu suasana yang membuat kita bersukacita, yang membuat kita melakukan selebrasi kepada Allah kita yang luar biasa. Begitu baik Tuhan kita itu, begitu dahsyat Allah kita itu. Dia tidak pernah memilih saudara dan saya lalu dibiarkan begitu saja. Tapi Dia ingin bekerja, Dia ingin berkarya di dalam saudara, Dia ingin berbuat sesuatu. Dia menyediakan pengajaran, Dia menyediakan firman supaya ada kekuatan yang akan menyelamatkanmu. Dia juga membuat engkau bisa punya iman. Dan Dia mengadakan suasana yang penuh sukacita, suasana yang penuh dengan perayaan yang indah. Itu Allah. Jadi kalau Dia memilih saudara, siaplah saudara untuk memperhatikan baik-baik. Allah ingin bicara kepadamu, Allah ingin mengajarmu, Allah ingin berfirman kepadamu. Sebab Allah punya rencana, Allah punya kerinduan supaya engkau punya kekuatan yang dapat menyelamatkanmu, dan supaya engkau terus hidup di dalam iman, bukan dengan kekuatan sendiri. Kalau Allah sudah memilih saudara dan saya, maka bersiaplah untuk memberikan waktumu, untuk memberikan hidupmu, untuk memberikan hatimu, untuk memberikan jiwamu kepada Allah itu. Sebab Dia tidak tinggal diam di rumahmu, Dia tidak tinggal diam di dalam hidupmu, Dia tidak tinggal diam di dalam keberadaanmu, tapi Dia ingin mengajar, Dia ingin berfirman. Dia selalu mengajar dan berfirman, dan Dia selalu menyediakan suasana yang bersukacita untuk saudara. Tinggal saudara dan saya, apa yang saudara akan buat? Apakah kita cukup bangga ketika kita menjadi anak Tuhan dan berkata, Tuhan ada bersama dengan aku? Selesai. Kita tidak peduli apa yang Tuhan mau kerjakan pada kita. Tapi kali ini Tuhan memberitahu, Tuhan mengingatkan kepada kita semua, Dia memilih Sion, supaya di Sion ada pengajaran, ada firman yang akan membuat ada kekuatan yang menyelamatkan di dalamnya. Siapa Sion? Saudara Sion, saya Sion. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah Sion, pilihan Allah. Allah memilih kita untuk tinggal di dalam kita.
Dia mau ada kekuatan yang menyelamatkan. Haleluya. Itu sebabnya dia mengajar dan berfirman. Dia ingin selalu ada selebrasi di dalam hidup kita. Itu sebabnya dia menyediakan perjamuan yang indah di dalam kita. Puji Tuhan. Kita akan nyanyi satu nyanyian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Allah dan Juru Selamat, bersyukur karena firman-Mu memberitahu kepada kami, Engkau memilih untuk diam di dalam kami. Karena kami adalah Sion, karena kami percaya kepada Yesus yang adalah batu penjuru itu, maka kami menjadi orang-orang yang Engkau pilih untuk diam di dalam kami. Berkaryalah di dalam kami Tuhan, bicaralah, berfirmanlah, taruhkan pengajaran-Mu di dalam kami. Kami ingin memberi telinga, kami ingin memberi hidup kami ini terbuka untuk Engkau isi dengan firman-Mu, Engkau isi dengan pengajaran-Mu, supaya kami punya kekuatan yang menyelamatkan kami hari lepas hari, sampai menyelamatkan kami dari kematian yang begitu ngeri. Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada di antara kami yang masih menutup telinga, yang seringkali masa bodoh dengan firman-Mu, yang seringkali tidak mau dengar kepada pengajaran-Mu, Tuhan, ampuni kami. Sekarang Engkau bekerja untuk jiwa itu, Tuhan, ubahkan dia, biar dia boleh membuka telinga untuk firman Allah, membuka telinga untuk pengajaran-Mu, Tuhan. Sebab Engkau ingin ada kekuatan yang menyelamatkan di dalam kami semua. Dan kami bersyukur kalau Engkau menyediakan, Tuhan Yesus, suasana sukacita selalu di dalam hidup kami dengan perjamuan yang indah itu. Biar kami boleh selalu mengadakan pemuliaan akan Engkau, selebrasi kepadamu Tuhan, karena kami menikmati keberkatan, menikmati pemeliharaan, menikmati pemberian-pemberian-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Hamba berdoa,
Biarlah Tuhan Yesus ini menjadi pengalaman kami semua. Ketika kami menjadi Sion yang dipilih oleh Allah, kami mengalaminya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melihat kelimpahan-kelimpahan datang. Kami melihat sukacita tercipta dalam hidup kami. Kami melihat keberkatan datang kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong kami semua yang ada memperhatikan firman Tuhan kali ini diberkati dengan limpah, ditolong dengan kemurahan Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Mengampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan bersyukur. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami doakan bangsa dan negara kami Tuhan. Lalukanlah segera pandemi dari tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, Engkau lihat bangsa ini. Tuhan Yesus, dengan adanya pandemi ini, ada banyak kesulitan-kesulitan terjadi, khususnya di dalam pencaharian dari anak-anak Tuhan. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukalah jalan bagi kemurahan-kemurahan Tuhan di tengah bangsa kami ini. Kondisi ekonomi yang melemah, kami doa di hadapan-Mu Tuhan, lawatlah bangsa kami ini, bukalah jalan supaya Tuhan Yesus terjadi kebangkitan dalam ekonomi kami. Seiring dengan berlalunya pandemi COVID ini Tuhan. Terima kasih, beri hikmat kepada Bapak Presiden kami dan seluruh pejabat-pejabat kami. Beri mereka hati yang memikirkan, yang berbeban, supaya semua segera selesai. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa kami selama ini. Jagalah bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu bagi pekerjaan Tuhan, berkat-Mu bagi anak-anak Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dan sekarang kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kemurahan dari Allah Bapa, sayang dan cinta dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus ada pada kita semua hari ini sampai Maranatha, saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa itu. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dengan percaya. Haleluya, haleluya. Amin.